Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurin wadin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yasiri. Wahlul uhdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri webinar optimasi kompetensi sumber daya dalam komunikasi pada digital marketing menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Dudi Sudrajat Abdurrahim MT selaku Ketua Dewan Pembina Sinergitas ABCGM Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Dr. Meriza Henry selaku Ketua ABCGM Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati jajaran pengurus ABCGM serta para hadirin dari berbagai perwakilan, akademisi, bisnis, community, government, dan media yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin yang bahagia, izinkan saya selaku MC membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, keynote speaker peningkatan SDM pada UMKM dalam menyikapi adaptasi kebiasaan baru. Yang keempat, diskusi webinar. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutupan. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita buka acara kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang bahagia, selanjutnya itu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya lah. Assalamualaikum, jalan belum ya? Halo, assalamualaikum. Baik, acara selanjutnya keynote speaker peningkatan SDM pada UMKM dalam menyikapi adaptasi kebiasaan baru yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Dudi Sudrajat Abdurrahim MT selaku asisten 3 daerah Jawa Barat. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Ini udah kedengaran suaranya dari mobil? Kedengaran ya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudi Sudrajat Abdul Rahim, saya ditugasi di Pemprov Jabar sebagai asisten bidang administrasi. Terima kasih kepada panitia yang hari ini mengundang saya untuk bersama-sama Ibu dan Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian hadir di acara Vicon. Dan tentunya ini kerjasama dari rekan-rekan ABCGM, Akademisi Bisnis Community dan Government dan Media, atau 5 pilar atau pentahelix. Nah, kaitan dengan adaptasi kebiasaan baru, kalau menurut saya kita udah diuji coba dengan adanya pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk tinggal di rumah. Dan tentunya juga banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di rumah termasuk perkantoran. Saya sendiri mengalami hal tersebut di perkantoran kami di Pemprov Jabar yang biasanya susah sekali menggunakan teknologi yang sudah kita sediakan. Sekarang terasa betul bahwa karena dipaksa kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, TIK sendiri ada 2 hal, teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Saya bahas sedikit. Teknologi informasi adalah berkaitan dengan matian aja dulu. Teknologi informasi berkaitan dengan teknologi yang berkaitan dengan pengolah data menjadi informasi yang makin lama makin kecil. Terus teknologinya dulu microchip, sekarang mungkin udah nanochip, udah semakin kecil tapi kapasitasnya besar, sehingga saya bisa berbicara dengan rekan-rekan sekalian, Ibu dan Bapak sekalian, di mobil, di tangan, di handphone, jadi smartphone, seperti itu. Itu yang disebut dengan teknologi informasi. Kalau dulu komputer segede-gede gajah, di ruangan juga menghabiskan ruangan, sekarang kita di tangan kita udah bisa memanfaatkan berbagai kelebihan dari pengolahan data menggunakan teknologi informasi ini. Yang kedua, teknologi komunikasi adalah penyebaran informasinya sendiri. Informasi dapat dengan mudah kita sebar, kita selfie, kita foto bareng-bareng, dengan mudah kita sebar ke seluruh dunia, antar negara, antar benua, dalam waktu yang sedemikian kecilnya, dalam waktu yang sedemikian sedikitnya, seperti itu. Sehingga ada yang disebut dengan fenomena globalisasi. Globalisasi itu seolah-olah dunia atau bola dunia itu mengecil sedemikian rupa karena pertukaran informasi antar benua, antar negara itu dapat dikerjakan dalam waktu yang satuan detik, seperti itu. Jadi teknologi informasi dan komunikasi itu adalah satu, pengolah data informasi yang canggih, yang kedua penyebarannya dengan mudah dan cepat, seperti itu. Oleh sebab itu, implikasinya merubah berbagai hal, termasuk juga tata kelola kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu dari perkembangan ICT tadi ada globalisasi, juga ada yang disebut dengan konvergensi. Konvergen itu menuju ke satu titik. Kalau divergen menyebar ke segala, konvergen ke satu titik yang akhirnya banyak hal yang bisa dikerjakan oleh semua orang gara-gara teknologi informasi. Saya kasih contoh misalnya fenomena kaitan dengan kita biasa menggunakan Gojek, menyebut satu merek. Gojek itu di dalamnya mengandung kegiatan-kegiatan, aktivitas yang harusnya juga bisa dikerjakan oleh pemerintah kaitan dengan kecepatan pelayanan transportasi. Awalnya juga dikerjakan bisa jadi oleh kelompok komunitas mungkin awalnya yang punya keinginan untuk membantu kecepatan pelayanan transportasi. Dan akhirnya dalam perkembangan berikutnya itu menjadi komoditas bisnis yang menghasilkan bisa jadi triliunan rupiah. Jadi seperti itu. Jadi di fenomena adanya
Gojek itu sendiri atau yang lainnya juga itu ada komponen-komponen yang melibatkan seharusnya tugas pemerintah, tugas bisnis, juga tugas komunitas bisnis dan juga pemerintah seperti itu. Nah sekarang seperti itu. Jadi banyak hal karena fenomena konvergen seperti itu. Kalau dulu kita berpikir bahwa seperti ibaratnya rel kereta api berdempetan tapi nggak ketemu karena masing-masing seperti terpisah, ada tugas negara, tugas korporasi, tugas non pemerintah dan sebagainya. Sekarang semua orang bisa melakukan apapun karena teknologi informasi dan komunikasi seperti itu. Nah, jadi seperti itu fenomenanya, dan oleh sebab itu siapapun organisasi baik pemerintahan, korporasi, apalagi yang berkaitan dengan persaingan bisnis atau komunitas juga, lembaga masyarakat atau juga UMKM, nggak ada pilihan lain kalau orientasi kita memberikan kecepatan pelayanan dan kait dari sisi konsep seperti itu. Tapi kami juga, saya sendiri dulu di Dinas Koperasi punya pengalaman yang sampai saat ini juga hampir, mungkin rekan-rekan sudah yang penyelenggara acara ini ada 4 tahun, kita sudah membentuk komunitas yang disebut ABCGM, Akademisi Bisnis Community Government dan Media, atau yang disebut Pentahelix. Dan kita juga sudah diuji coba bagaimana kita membuat program yang hampir-hampir tidak dibiayai oleh pemerintah. Tapi kita sendiri secara sukarela melakukan kegiatan, salah satunya yaitu UMKM naik kelas, scale up. Pada saat itu kita kerjakan dalam jangka waktu 6 bulan, hampir-hampir tidak dibiayai oleh pemerintah. Saya sebagai pemerintah ya hanya memfasilitasi seadanya, tapi program bisa berjalan dengan baik. Jadi untuk program UMKM naik kelas itu ada pendampingan melalui pelatihan-pelatihan, kuliah-kuliah yang dilakukan sore hari menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Lagi-lagi kita memanfaatkan ICT untuk bisa melatih UMKM, dan mereka juga diajarin pemanfaatan ICT. Itu dilakukan hampir mungkin tiap minggu, tiap hari Rabu malam. Jadi para pelaku UMKM setelah mereka bersiang beraktivitas, sholat maghrib, sholat isya, dilatih sama teman-teman kita dan bergantian. Narasumbernya ada dari perguruan tinggi, rekan-rekan perguruan tinggi, terus pelaku bisnis, terus pendamping dan sebagainya. Seperti itu. Dan dalam waktu 6 bulan dilakukan seperti itu, akhirnya kita bisa mewisuda. Ada yang dilatih 100, mungkin ada yang nggak lulus juga, seperti beberapa orang, dan kita wisuda, saya lupa lagi, mungkin di Gedung Sate dulu waktu kita mengadakan wisuda kalau nggak salah. Nah seperti itu. Jadi seperti itu. Pemerintah nggak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan sendiri, harus ada kerjasama di antara 5 pilar tadi, termasuk di dalam pembinaan UMKM. Terus dulu saya di Dinas Koperasi, Pak, sekarang udah tidak. Dulu di Dinas Koperasi kita punya program namanya mencetak 100.000 wirausaha baru. Dan setelah itu kita juga rekan-rekan yang sudah dicetak, terus itu ada beberapa orang yang mengikuti programnya blibli.com yang disebut dengan Big Start. Bigstart.com mungkin Pak Suherman kalau ikut juga di sini. Dan rata-rata tiap tahun itu ada juga alumni dari pelatihan 100.000 wirausaha baru itu yang masuk ke
beli-beli beli-beli.com seperti bisa ya, rekan-rekan bisa lihat dari Oyoh Jengkol. Jadi jualan keripik jengkol yang pasti meningkatkan gengsinya jengkol. Terus, nah itu di seleksi dari mungkin ribuan orang yang ikut serta seperti kegiatan dulu apa ya Indonesian Idol kayak gitulah. Di daftar, diseleksi, beberapa kali seleksi sampailah ke titik akhir di final seperti itu. Ada beberapa orang dan mereka itu juga di camp, dan di campnya kalau nggak salah dulu Oyoh Jengkol itu oleh Daniel Mananta kalau nggak salah. Nah, di camp terus dilatih sedemikian rupa, terakhir itu di final mereka harus memaparkan produk yang mereka buat dan disaksikan oleh audiensnya yang banyak sekali, juga mungkin pakai streaming juga seperti itu. Dan hadiah yang diberikan juga 1,1 miliar, pemenang pertama itu sampai 400 juta. Nah, alhamdulillah ada tahun kedua juga ada seperti itu. Hampir tiap tahun dari Jawa Barat kita mengeluarkan rekan-rekan yang masuk ke final di Big Start yang dilakukan oleh beli-beli.com. Dan mereka untuk masuk ke final Big Start itu butuh seleksi yang panjang, juga ada pendampingan dan dapat hadiah seperti itu. Dan setelah itu mereka nanti akan dibantu terutama untuk pemasarannya ke depan. Jadi menurut saya luar biasa, ini satu contoh kegiatan yang melibatkan banyak orang. Karena di ABCGM itu tentu pemerintah harus tetap di depan sebagai dirijen, karena yang lain berbagi tugas, berbagi tanggung jawab, jadi sharing. Jangan sampai banyak aktivitas yang seolah-olah kita bisa selesaikan sendiri. Dan bisa jadi kita berhasil tapi hasilnya nggak maksimal. Tapi kalau kita berbagi, misalnya dari perguruan tinggi memberikan hasil risetnya, atau juga ada pelatihan-pelatihan jangka pendek, nanti bisnisnya juga mendorong misalnya dari CSR-nya atau memberikan contoh-contoh sukses. Dan kita juga berpengalaman. Dulu kita juga dibantu ada PKBL dari BUMN seperti itu, dan kita seleksi. Terus dari komunitas itu modal sosialnya. Jadi kita juga butuh. Jadi kalau modal sosialnya. Nah, jadi saya sendiri berpendapat kalau UMKM itu kalau mau kuat itu harus berkomunitas, apalagi mereka bisa sama berkooperasi. Dengan catatan kooperasi dengan cara-cara baru saat ini. Jadi new normal itu tentu yang pasti hidup kita itu sekarang sangat dipengaruhi kehidupan kita oleh perkembangan teknologi ICT. Dan apapun yang kita kerjakan sangat dipengaruhi oleh ICT. Seperti itu. Mau ada pandemi COVID ataupun tidak ada COVID, hidup kita sangat dipengaruhi oleh ICT. Oleh sebab itu, adaptasi new normal itu sekarang diterjemahkan ke adaptasi kebiasaan baru. Jadi kemampuan adaptasi yang kuat atau yang survive itu di kehidupan kita itu yang mampu beradaptasi. Nah, adaptasi terhadap apa? Nggak ada pilihan lain kalau kita mampu mengadaptasi terhadap perkembangan ICT. Nah, kalau orang mampu menghadapi macet dan sebagainya, itu banyak kejadian yang memaksa mereka untuk jual rumah, jual tanah, cerai, bunuh diri, dan sebagainya. Seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Itu satu sisi ekstrim kiri. Ekstrim kanan, rekan-rekan juga Ibu dan Bapak hadirin bisa melihat yang disebut dengan kitabisa.com. Itu donasi. Saya punya teman di Pemprov Jabar yang anak muda yang sehat, hobinya main gym, tiba-tiba ginjalnya rusak hancur karena makan obat steroid untuk penumbuh ginjal. Butuh uang 500 juta untuk memperbaiki ginjalnya, dan oleh rekan-rekannya dimasukkan ke donasi kitabisa.com. Sekarang mungkin sudah terkumpul hampir 300 juta seperti itu. Jadi ada dua sisi ekstrim, satu kiri yang berkaitan dengan peminjaman uang dengan mudah karena financial teknologi, yang kedua sisi kanan berkaitan dengan donasi yang memudahkan banyak orang untuk menjadi donatur atau juga butuh donasi dari pihak-pihak yang lain. Dan dua-duanya itu berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan pelayan. Nggak mungkin tanpa itu.
Nah, kalau saya geser yang kiri ke tengah, yang kanan ke tengah juga, maka saya melihat itu sebagai bagian dari organisasi yang selama ini barangkali kita lupakan, yaitu yang menurut saya koperasi. Jadi koperasi itu harusnya seperti itu. Jadi, satu, kemudahan pelayanan, ya zaman sekarang, kalau nggak kemudahan pelayanan nggak mungkin tanpa ICT. Yang kedua, membership, seperti itu. Dalam situasi pandemi COVID, seperti orang kena musibah seperti itu, harusnya kita muncul, koperasi harus muncul untuk membantu. Jadi koperasi itu di satu sisi, di suatu saat sangat mungkin berbisnis, menghasilkan bisnis-bisnis, menghasilkan profit. Di sisi lain pada saat pandemi seperti ini harusnya muncul sebagai bagian organisasi yang membantu kehidupan orang yang lagi susah. Nah, ini ujiannya saat ini gitu. Jadi nggak ada pilihan lain, semua organisasi harus memanfaatkan ICT. Terus kalau UMKM mau langgeng, mau maju, nggak ada pilihan lain kecuali pakai ICT, membership, dan dengan modal sosial yang kuat. Seperti itu. Dan pemerintah pun bisa bangkrut juga, bisa kalah pelayanan oleh berbagai produk pelayanan yang menghasilkan produk pelayanan kalau kita tidak mengadaptasi perkembangan terkini, terutama adaptasi terhadap perubahan ICT. Terus korporasi pasti seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kalau saya tadi menyatakan beberapa merek, branded dan sebagainya, tidak ada niat yang lain. Saya hanya memberikan contoh yang real. Seperti itu untuk menginspirasi kita, terutama kalau UMKM. Saya pikir UMKM itu juga biasanya kan disebut dengan yang paling tahan dengan goncangan itu UMKM. Memang UMKM orang yang melakukan pelaku UMKM itu nggak ada pilihan lain. Seperti itu. Jadi kalau apalagi kalau UMKM itu bisa kita bantu bareng-bareng. Gitu. Jadi UMKM itu nggak ada pilihan. Pelaku UMKM itu nggak ada pilihan. Mau masuk ke pegawai negeri susah, mau bekerja ke korporasi susah. Pilihannya ya cuma UMKM aja. Dan tanpa dibantu mereka survive. Apalagi kalau kita bisa bantu bareng-bareng. Dan kita dorong kalau kita mampu bisa mereka jadikan komunitas untuk masuk ke bentuk koperasi yang dimensinya adalah sosial ekonomi. Jadi niatnya kita ujungnya nanti ke tujuan-tujuan sosial, di dalamnya ada bisnis-bisnis yang menghasilkan profit, yang pendek itu sangat mungkin. Organisasi ke depan seperti itu. Beberapa contoh ada yang bukan sekedar konsep. Saya sudah membantu di antaranya beberapa koperasi yang dibantu dengan teknologi informasinya. Ibu dan Bapak mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Hal yang paling terkena itu diantaranya untuk saat ini adalah sektor UMKM. Tentunya krisis ini berbeda dengan krisis sebelumnya, yaitu tahun 98. Ini agak unik, kalau 98 para UMKM ini dengan masih bisa bertahan, bahkan menjadi garda terdepan gitu ya, untuk membantu ekonomi Indonesia. Tapi sekarang ini kebalikannya gitu ya, berdasarkan beberapa survei menyatakan hampir 80% penghasilan itu menurun ya, khusus untuk UMKM, bahkan ada beberapa yang sudah gulung tikar gitu ya. Nah, ini juga tentunya kita berada pada fase pandemi saat sekarang. Ini juga sudah kita alami selama 4 bulan lebih mungkin ya, 4 bulan lebih, dan di fase itu pula, di fase ini pula kita mendapatkan beberapa perubahan ya, seperti halnya tadi yang disebutkan oleh Pak Asda. Ini ada perubahan perilaku gitu ya, yang tadinya kita biasa kongkow-kongkow, kemudian juga kerja di kantor ya, belanja offline, sekarang semua tersentralisasi di digital. Dan tentunya perubahan perilaku ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa perubahan teknologi digital ini sudah mempengaruhi perubahan perilaku, ya, perubahan gaya hidup. Dan akhirnya kondisi saat sekarang pun juga ini akan berpengaruh terhadap kemampuan para pebisnis untuk bisa bertahan.
ya dengan perubahan-perubahan yang ada gitu ya terkait dengan teknologi yang terjadi saat ini. Dan hari ini tentunya ada satu fenomena yang menarik barangkali ini sebelum nanti masuk ke wilayah diskusi ya. Saya mengadakan survei kecil-kecilan ini terkait dengan KPI dari para UMKM. Satu di antaranya adalah tentang media yang digunakan, ya media dan digunakan, kemudian juga ke penjualan, dan poin yang kedua adalah ke penjualan. Ternyata hasil membuktikan bahwa media yang mereka lakukan sudah melakukan media dengan beberapa media, tetapi penjualannya menurun. Nah ini juga jadi harus dievaluasi. Kok bisa ya? Nah apakah satu di antaranya karena SDM-nya yang terbataskah? Atau karena media yang dipakai itu belum tepat, atau jangan-jangan karena memang kontennya juga yang tidak menarik. Oke, hari ini hadir untuk menjawab ini ya, untuk menjawab tantangan ini hadir para pembicara handal ini di bidang masing-masing ya. Yang pertama akan saya bacakan kurikulum vitae. Pembicara pertama ini adalah Ibu Ade Irma Susanti PhD. Beliau sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Komunikasi Bisnis Universitas Telkom ya, dengan judul kompetensi Best Entrepreneur dalam Digital Marketing. Oke, mohon peserta untuk di-mute supaya tidak mengganggu jalannya acara ini. Oke. Saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Ya, yang pertama adalah beliau Associate Professor in Business Administration Department, School of Communication and Business in Telkom University Indonesia. Beliau juga she is a PhD holder from Multimedia University Malaysia. She has been working as a lecturer since 1991. And then she also has many experience in management position. She joins actively in small medium enterprise to the community services programs, and then her research area is in knowledge management and performance management. Kemudian bidang keahlian beliau adalah knowledge management, kemudian performance and compensation management, human capital development, innovation performance, dan organization behavior. Kemudian pendidikan, beliau doktor program di knowledge management dari 2014 di Multimedia University Malaysia, dan experience-nya banyak di sini ya, sebagai lecturer, kemudian juga sebagai trainer. Kemudian managerial position sekarang adalah Dean School Communication and Business 2019 until now. Kemudian Vice Dean School Communication and Business 2015 and 2017, and VP Strategic Planning Telkom Foundation, and Chief Department Communication and Management, dan Head of Study Program. Juga sebagai speaker baik di lokal, nasional maupun internasional. Kemudian juga beberapa publikasi baik di bidang penelitian maupun beberapa hal terkait dengan keilmuannya. Baik, ini mungkin achievement yang beliau dapatkan adalah second best paper in International Conference of Learning Organization 2019, best paper in International Conference of Transformation on Communication 2017, and the last best paper in International Conference of Learning Organization 2019. Demikian CV-nya. Saya persilakan ke Bu Ade untuk memulai acara ini. Baik, terima kasih Bu Ida, Ibu Moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini saya akan sedikit share tentang bagaimana kompetensi based entrepreneur dalam digital marketing, artinya lebih kepada bagaimana kita harus meningkatkan kompetensi kita sebagai para UMKM atau entrepreneur beserta dengan jajaran dari staf kita. Saya menggali data berdasarkan referensi yang terbaru, gitu ya, bahwa di Indonesia kalau kita bicara digitalisasi UMKM, artinya UKM yang sudah bermain online, gitu ya. Berita terbaru ini yang saya peroleh dari OK Finance Juni ini 2020, hanya 13% katanya UKM kita yang sudah aktif bermain secara online di e-commerce. Dan dari 13% itu, 45%-nya itu adalah pengusaha muda. Bisa kita bayangkan, mungkin di antara UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia ini, tentunya bukan semuanya muda. Nah, di sini bukan berarti bahwa kita yang belum muda atau yang sudah lewat masa mudanya gitu ya, bukan berarti kita tidak akan bisa terjun ke dunia digital ini. Karena situasi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Dudi, bahwa kita adaptasi kebiasaan baru, seperti kita lihat bahwa sekarang semua mainnya ke digital gitu ya. Artinya UKM punya peluang yang besar untuk main di sana. Kenapa UKM yang kita harapkan? Karena 60% PDB itu dikontribusikan dari UKM. Jadi kalau sekarang UKM itu merasa dengan situasi COVID ini terganggu, maka ayolah kita berubah. Karena orang itu semua sekarang sudah segala sesuatunya tuh pegang ada di tangan mereka gitu ya. Jadi ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan. Nah sekarang bagaimana kita harus melakukan perubahan tersebut supaya menjadi UKM yang kompeten. Kalau kita bicara tentang kompetensi, maka di dalam kompetensi itu ada 3 unsur yang paling beririsan, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Knowledge tentunya itu adalah bicara tentang segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal. Jadi pengetahuan gitu ya kalau di bahasa Indonesia kan. Berarti segala sesuatu yang kita peroleh. Nah, bagaimana pengetahuan kita tentang penggunaan digital tadi, untuk online tadi, untuk e-commerce tadi. Karena sekarang itu sudah zamannya tentang e-commerce dan penggunaan digital, saya yakin Bapak dan Ibu semuanya UKM yang terlibat di dalam bisnisnya sudah tahulah apa itu digital. Tadi kalau Pak Dudi menyebutkan merek-merek tertentu, mohon maaf saya juga mungkin menyebutkan merek-merek tertentu, orang sudah beli misalnya lewat GoPay gitu kan ya, lewat GoSend-nya, Gojek-nya, GoFood-nya, dan lain-lain gitu kan ya. Kemudian juga ada aplikasi-aplikasi yang lainnya, kita tahu bahwa itu ada. Tapi apakah Bapak dan Ibu semua juga sudah bermain? Misalnya gitu. Nah, yang berikutnya yang kita butuhkan, kita bukan cuma sekedar tahu atau punya pengetahuan tentang hal itu. Kalau kita mau terjun ke sana, berarti juga kita harus punya keahliannya. Nah, keahliannya itu apa? Skill itu adalah kemampuan dalam mengerjakan atau membuat sesuatu. Artinya, UKM itu juga harus mampu memanfaatkan atau menggunakan digital tadi untuk keperluan bisnisnya. Itu. Jadi, nah sekarang yang harus kita tahu adalah bagaimana kita meningkatkan skillnya. Berikutnya nanti kita bahas ya Bapak dan Ibu. Nah, aspek berikutnya itu adalah attitude atau sikap. Sikap ini adalah perilaku seseorang dalam berinteraksi atau berkomunikasi. Nah, tentang komunikasinya bagaimana nanti akan dibahas secara detail oleh pembicara berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang kompetensi, maka ketiga unsur ini itu harus menjadi bagian dari jiwa kita. Kira-kira seperti itu. Jadi diawali dengan pengetahuan yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki itu kita praktekkan dalam bentuk keahlian gitu ya, dan diimbangi dengan sebuah attitude yang akan mendasari
perilaku dan pengetahuan kita. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan? Karena kita nggak cukup Bapak dan Ibu cuman sekedar tahu begitu saja. Tapi kita harus terus mengupdate atau meningkatkan pengetahuan yang kita miliki. Bisa salah satu cara yang dilakukan adalah melalui kegiatan pelatihan di kelas. Tadi Pak Dudi juga cerita bahwa sebelumnya di Dinas Koperasi dan UKM itu ada kegiatan 1000 UKM, pembinaan 1000 UKM melalui program pelatihan yang dilakukan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bagian yang bisa kita lakukan. Nah, tapi tidak harus hanya di situ saja. Hal lain yang bisa dilakukan oleh para UKM adalah untuk mendapatkan pengetahuan tadi tentang digital adalah dengan cara melakukan diskusi. Bisa diskusi itu dengan siapa saja, sangat terbuka. Seperti teman-teman dari tim ABCGM ini, kita sangat terbuka, welcome buat teman-teman UKM, siapa yang mau bertanya dan lain-lain. Saya dulu pernah mengajar di Dinas Koperasi gitu kan ya, setelah selesai mengajar, nomor saya dicatat oleh mereka sekarang masih kontak ke saya, masih suka tanya-tanya dan lain-lain, itu sangat terbuka. Jadi memungkinkan sekali. Atau akademisi lainnya, tidak terbatas dengan orang-orang yang pernah mengajar di UKM saja. Akademisi lainnya juga tentunya terbuka gitu ya, bukan cuma yang ada di ABCGM, tapi mungkin seluruh akademisi sangat welcome. Karena akademisi itu punya tanggung jawab untuk melakukan pengabdian masyarakat. Sehingga tentunya mereka senang sekali kalau Bapak dan Ibu juga bisa bertanya kepada mereka. Itu satu peluang yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan pengetahuan tadi. Yang berikutnya Bapak dan Ibu adalah webinar-webinar seperti ini. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang jangan dilewatkan oleh Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada kegiatan webinar gratis, ayo kita join gitu ya. Berkorban sedikit memang dari sisi kuotanya pasti ada gitu ya. Tapi jangan lupa pengetahuan yang diperoleh dari program-program webinar tentunya sangat bermanfaat. Apalagi kalau webinar itu kamera sambil ditutup, ibu bapak bisa sambil produksi menyiapkan pekerjaan bapak dan ibu. Artinya apa? Pengetahuan tetap bertambah, produksi ibu bapak tetap jalan gitu ya. Yang berikutnya adalah yang sangat memungkinkan adalah kita baca buku sendiri. Baca bukunya, beli bukunya kalau tersedia di toko gitu ya, atau artikel-artikel yang tersedia di internet, atau juga buku-buku di internet lainnya yang tersedia. Itu sangat memungkinkan kita peluang-peluang yang dapat meningkatkan pengetahuan kita. Itu Bapak dan Ibu dari sisi knowledge-nya, yang berikutnya adalah dari sisi keterampilannya. Itu skill. Pengetahuan yang Bapak Ibu miliki, kalau cuman sekedar membaca, kalau cuman sekedar ikut pelatihan, webinar, diskusi, dan lain-lain, kalau tidak pernah dipraktekkan, maka skill Bapak dan Ibu nggak akan pernah meningkat. Bapak dan Ibu hanya sekedar tahu, pinter dari sisi pengetahuan, tapi kalau ditanya prakteknya, kumaha itu, kumaha engke, gitu ya. Itu. Jadi harus bagaimana? Ya harus dicoba, gitu ya. Kita harus coba. Nah, pengalaman saya bersama para UMKM, kalau dari Universitas Telkom, misalnya mengadakan pengabdian masyarakat. Kemudian tim kami berusaha untuk membuatkan aplikasi buat para UMKM. Ikut pelatihan para UMKM, dicoba ikut latihannya, dicoba masukkan produknya kepada aplikasi kita. Berikutnya apa Bapak dan Ibu? Ditinggalkan, nggak pernah dilihat gitu ya, nggak tahu kalau ada customer ternyata pesan produk kita, lewatlah sudah peluang itu. Maka mencoba itu bukan cuma sekedar mencoba, tetapi harus mengulang, dan terus latihan Bapak dan Ibu. Kalau sudah mengulang dengan latihan terus-terusan, berikutnya artinya kita punya pengalaman. Ternyata diginiin teh jadi begini ya. Ternyata dibegitukan teh jadi begitu. Oh, ternyata ketika ada pelanggan yang pesannya seperti ini harus begini, begitu, dan lain-lain. Nah, kalau Bapak melakukan pelatihan terus-terusan, mengulang dengan latihan-latihan terus, Bapak dan Ibu punya pengalaman. Kalau pengalaman itu terus terpraktekkan, kalau yang namanya praktek biasanya susah lupanya, Pak. Bu, beda dengan kalau kita cuma sekedar baca. Nah, kalau sudah punya pengalaman, terus-terusan, kita terulang, berikutnya adalah kita akan menjadi mahir. Itu yang kita harapkan dari proses keterampilan tersebut. Bapak dan Ibu, jangan lupa ada aspek berikutnya yang harus kita perhatikan, itu adalah masalah attitude. Jadi,
untuk mendasari skill tadi supaya kita mau mencoba, mau mengulang-ulang sehingga kita punya pengalaman dan akhirnya kita mahir, maka kita harus punya kemauan yang kuat. Ini harus menjadi sebuah tekad itu buat Bapak dan Ibu bahwa saya harus join dengan atau bergabung dengan dunia digital. Saya harus memperluas pasar saya ini. Ketika saya bergabung di dunia digital ini, maka pasar saya bukan cuma setingkat RW, kecamatan, Bandung, Jabar, tapi bisa mendunia. Itu cita-cita itu, kemauan itu harus menjadi sikap Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu. Berikutnya adalah Bapak dan Ibu harus melakukan komunikasi yang aktif. Karena tadi, komunikasi yang aktif itu dengan mencoba latihan dan pengalaman, itu akan terjalin komunikasi yang aktif. Bagaimana teknik komunikasinya nanti akan disajikan oleh pembicara berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, selain itu, jangan lupa Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu melakukan komunikasi yang aktif, jangan lupa komentar-komentar yang Bapak Ibu berikan di dunia digital tadi, itu adalah harus merupakan komentar-komentar yang positif. Hati-hati Bapak dan Ibu, karena kalau yang namanya dunia digital, semuanya serba terekam. Kalau terekam, jadi artinya berikanlah komentar-komentar positif, sehingga energinya juga menjadi energi yang positif, gitu kan ya. Sehingga nanti ketika membentuk suatu kompetensi dalam diri Ibu dan Bapak, jadilah kompetensi yang positif. Begitu Bapak dan Ibu kalau kita bicara tentang kompetensi, nah kompetensi tersebut akan semakin berkembang atau kinerjanya, kalau kita lihat ini buletan yang di tengah ya Bapak dan Ibu yang berwarna ungu, mudah-mudahan warnanya sama di media Ibu dan Bapak dan Ibu, warnanya ungu ini kinerja, artinya apa? Mungkin pendapatan Bapak dan Ibu akan meningkat gitu kan ya, ketika kita lihat bulatan yang sebelah kiri kemampuan, prosesnya tadi ketika kita bicara tentang kompetensi, kemampuan tadi ada pengetahuan, skill, dan attitude. Nah, berikutnya itu adalah ada keterhubungan antara kinerja ini yang tinggi ini, itu adalah dengan bagaimana motivasi Bapak dan Ibu untuk terus mengembangkan kemampuan, gitu ya. Dan satu lagi adalah di yang sebelah kanan, bulatan yang sebelah kanan itu adalah peluang. Peluangnya apa Bapak dan Ibu? Sebetulnya momentum sekarang, adaptasi kebiasaan baru, itu adalah peluang Bapak dan Ibu. Jadi, kita tidak mungkin menghadapi situasi kembali seperti sebelum COVID. Jadi bahwa saya mau dagang di pasar anu seperti ini segala macam. Boleh, tapi mungkin itu adalah sebagian kecilnya. Sebagian besarnya, Bapak dan Ibu tetap harus membuka pasar e-commerce-nya, gitu ya. Karena sekarang itu, dengan adanya COVID, dengan adanya kebiasaan baru, orang itu sudah terbiasa segala sesuatu itu ada di tangannya. Duduk, mau pesan makanan, mau pesan apapun, lewat tangannya, lewat HP-nya, lewat laptopnya misalnya seperti itu. Artinya, ini adalah peluang yang besar untuk Bapak dan Ibu, mari kita mulai sekarang. Jadi, agar kinerja yang di tengah itu menghasilkan keuntungan bagi Bapak dan Ibu yang terus meningkat, kemudian pasar yang lebih luas, kemampuan yang lebih tinggi, itu akan terus bertambah. Itu kira-kira Bapak dan Ibu sekilas tentang gambaran bagaimana optimasi kompetensi komunikasi pada media digital, gitu ya. Sehingga saya ucapkan selamat meningkatkan kompetensi dalam berkomunikasi pada media digital. Semoga Andalah juaranya dalam menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat dan menjadi tekad yang kuat bagi Bapak dan Ibu untuk berbisnis di media digital. Saya akhiri, Bu Moderator, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade. Bu Ade nanti berkenan kalau misalnya di-share materinya ya Bu ya? Iya. Oh, siap. Baik, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Bu Ade. Baik, nanti kita tidak akan berlama-lama, mungkin nanti didiskusi ya Bu ya, karena ada beberapa pertanyaan yang sudah hadir juga. Baik, pembicara yang kedua adalah Pak Sutadi Triputra. Beliau akan memaparkan tentang optimasi digital marketing
untuk UMKM. Beliau sekarang menjabat sebagai Kaprodi Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Sebelumnya saya akan bacakan dulu biodata beliau. Nama Pak Sutadi Triputra, kemudian tempat tanggal lahir Pontianak 9 Agustus 1988, agama Islam, kemudian alamatnya Jalan Cipaganti, Gang Senang Dalam, nomor 20, garing 35A Bandung. Nanti kalau misalnya yang mau berkorespondensi bisa di 0857 20009138 dengan emailnya sutadi.triputra@gmail.com. Riwayat pendidikan SMA di Pontianak, kemudian D1 di Pendidikan Instruktur Ilmu Komputer Megakom Pontianak, kemudian D3 di Teknik Komputer Jaringan Politeknik Negeri Pontianak, kemudian D4 Teknologi Media Digital STEI ITB, kemudian juga S2 Teknologi Media Digital dan Game STEI ITB. Jadi memang betul-betul beliau sangat mendalami ya berkaitan dengan teknologi komputer ya. Kemudian juga beliau juga aktif di beberapa workshop dan juga pelatihan, bukan hanya sebagai peserta saja, tetapi juga sebagai pembicara. Riwayat pekerjaan mulai dari instruktur ya di Cyber University, kemudian juga sebagai sistem administrator, kemudian juga sebagai programmer di beberapa perusahaan. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu panjang ya. Jadi ringkasnya beliau memang kompeten di bidangnya di cyber, kemudian programmer dan juga tim peneliti ya riset motor listrik dan studi informatik, ketua program studi informatika. Oke, di organisasinya di Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Korwil Bandung, kemudian Lembaga Pendidikan Ilmu Kewirausahaan, Pusat Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Center of Islamic Technopreneurship, Perkumpulan Sinergitas ABCGM, dan Lembaga Islamic Techno dan Socialpreneur Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi riwayat pembicaranya sebagai speaker juga, sebagai pebisnis juga, beliau sekarang menjabat beliau punya bisnis dengan nama perusahaannya CV Global Net Borneo ya, kemudian Bahasa Rupa dan Plombi.id. Nah ini banyak beberapa proyek atau klien yang sudah beliau tangani ya. Ini sangat panjang Pak Sutadi ya, dan beberapa mata kuliah tentunya yang berhubungan dengan mata kuliah tidak terlepas dari digital ya. Baik beberapa riwayat publikasi juga jurnal ya, baik jurnal internasional maupun juga proceeding. Baik Pak Sutadi, saya persilahkan untuk waktunya mungkin 20 menit ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Bisa didengar Bu? Kedengarannya suara saya? Bisa. Oke, ya, siap. Bisa. Kedengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh peserta webinar hari ini. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan juga dari Bu Ade terkait kompetensinya. Kemudian saya di sini bicara tentang optimalisasi untuk digital marketingnya, gitu ya. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dudi juga, dengan pandemik ini kita terpaksa akhirnya harus pegang teknologi. Ada yang kemarin mungkin tidak biasa webinaran, tidak biasanya video callan, tidak biasanya harus meeting online, tapi sekarang semuanya harus berubah ke sana. Yang kemarin belajarnya selalu tetap muka, sekarang harus membiasakan diri untuk mulai pembelajarannya dengan pembelajaran daring. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah fenomena yang akhirnya balik lagi UMKM harus mulai untuk beradaptasi dengan hal tersebut. Nah, makanya hari ini saya akan coba membahas tentang optimalisasi digital marketing untuk UMKM tersebut. Nah, yang perlu dipahami sebelum kita masuk ke digital marketing, itu adalah yang utama adalah marketing itu tentang persepsinya. Ya, jadi bicara tentang mindsetnya, pemikirannya. Bukan bicara tentang, lalu kemudian ketika digital marketing, kemudian kita ada hal yang berbeda. Sebenarnya enggak, karena digital marketing itu adalah medianya. Jadi masalah alatnya yang akan kita gunakan. Nah, jadi karena kita bicara tentang persepsi, maka untuk membangun persepsi tersebut, maka kita harus kembalikan lagi. Beda orang, beda pendekatannya. Nah, inilah
untuk beberapa orang kita dekatin dengan pendekatan digital, misalnya milenial, generasi Z, dan lain sebagainya, kita bisa melakukan pendekatan digital. Nah, karena situasinya pandemik, maka posisinya jadi terpaksa kita banyak orang masuk ke digital. Sebelumnya Indonesia itu sendiri penetrasinya sampai 150 juta pengguna, kemudian 89% lebih dari orang pengguna internet di Indonesia itu mengakses via mobile, dan rata-rata 90% lebih memiliki sosial media, dan hal ini kan menjadi hal yang sangat peluang yang sangat besar ya. Bayangkan saja jika 150 juta orang kita akses 10%-nya saja, maka artinya kita bisa mengakses 15 juta gitu kan ya. Dan dari 15 juta kali ini aja, misalnya kita punya produk harganya 10.000, berarti berapa kita bisa mendapatkan omset. Nah, ini yang ingin kita kejar gitu ya, dengan margin yang sedikit pun ketika nilai kalinya besar, maka omsetnya bisa jadi besar juga. Jadi kita samakan dulu persepsi kita, bahwa pikiran kita bahwa marketing itu bicara tentang persepsinya, tentang apa yang orang pandang terhadap produk kita atau terhadap bisnis kita. Sedangkan digital marketing itu adalah medianya, di mana kita menggunakan media digital. Media digital ini juga tidak hanya internet sebenarnya, radio, televisi itu adalah media digital. Nah, dan sebenarnya saat ini terbukti ya, termasuk radio itu sebenarnya adalah salah satu media yang tidak tergerus oleh zaman, tetap berjalan, bahkan milenial tetap aja bermain sama radio. Misalnya televisi mulai sudah bergeser kepada video on demand seperti YouTube dan lain sebagainya, yang kemudian tidak lagi menggunakan dengan jadwal acara tertentu, tapi videonya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, perubahan inilah yang kemudian kita harus pahami, bahwa ketika bicara persepsi itu kita bicara tentang pikirannya, mindsetnya. Maka fokusnya tentang tentang marketing itu adalah membangun konten. Nah, seperti apa nanti kontennya, mungkin komunikasinya ada Bu Pupi nanti akan lebih menjelaskan lebih dalam. Tapi yang mau saya bahas adalah teknologi apa yang nanti kemudian bisa kita gunakan untuk pendekatan menggugah emosi tadi. Karena ada penelitian, saya lupa tapi itu dari mana, tapi saya sempat baca ada penelitian yang menyebutkan bahwa ternyata 64% seseorang memutuskan untuk membeli itu bukan karena butuh, tapi karena emosinya tergerak. Jadi bisa jadi, oh karena teman, oh karena yang jualnya mungkin masih muda, dia lagi berusaha, oh mungkin ada backstory ini dan lain sebagainya. Itu kita bisa lihat juga bahwa pendekatan-pendekatan emosional ini, sentimen seperti ini lebih cepat ya. Coba aja kita lihat misalnya seperti kita bisa banyak dorongan-dorongan sosial, donasi-donasi sosial yang kemudian banyak bisa mendapatkan hasil ketika misalnya ada yang sakit dan lain sebagainya, ada yang bencana. Maka pendekatan-pendekatan emosi ini bisa kita bangun juga. Nah, itu yang bagaimana pendekatan emosi itu pakai media yang mana. Nah, media ini kita coba akan bahas, yang akan coba saya bahas di sini. Kemudian peran digital marketing apa sebenarnya? Kenapa peran digital pada proses marketing? Gitu ya. Kenapa saya mengatakan peran digital? Karena perlu dipahami bahwa ketika bicara marketing itu sebenarnya jangan sampai kita seperti menuhankan digital. Gitu ya. Jadi kemudian, oh kalau udah digital kita nggak perlu lagi offline-nya, gitu. Kita nggak perlu lagi yang analognya kasar gitu ya. Maka sebenarnya tidak seperti itu. Harus ada berimbang, tergantung tadi pasarnya siapa. Maka pendekatannya juga akan berbeda, gitu ya. Kemudian misalnya, kenapa peran digitalnya apa? Peran utamanya ketika kita bicara tentang digital itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah interaktif, di mana ketika interaktif kita membangun komunikasi antara calon customer kita dengan kita sebagai brand, perusahaan kita sebagai brand. Interaktifnya seperti apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian kedua adalah terukur. Kalau misalnya kita offline, Bapak Ibu bikin brosur, kemudian brosurnya dibagi, disebar-sebar, apakah Bapak terukur berapa banyak orang yang mengambil brosur, berapa banyak orang yang mengambil brosur kemudian membacanya, berapa banyak kemudian orang yang mengambil brosur kemudian membaca dan kemudian menghubungi orang yang di situ, yang ada kontak yang ada dalam brosur, dan berapa banyak orang yang mengambil brosur, membaca, mengkontak, dan kemudian terjadi biotransaksi di situ. Apakah kemudian itu bisa diukur ketika itu offline? Keseringannya tidak. Tapi kalau misalnya di digital, di online, maka itu semua terukur. Itu semua terukur. Kita bisa menggunakan Google Analytics, bahkan kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Instagram atau Facebook Insight, kemudian ada Instagram Insight-nya, itu bisa untuk yang akun-akun bisnis bisa dibuka, bisa dilihat, oh ada berapa ini orang yang melihat, ada berapa banyak yang masuk ke kita, ini yang melihat profil kita dari mana, apakah dari
explore-nya apakah dari home profile kita dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu terukur. Nah, pada kemudahan pada digital itu sebenarnya ada pada measurement-nya ini, keterukurannya. Kita bisa tahu. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata penjualan lebih tinggi di Instagram daripada di Facebook. Berarti kita bisa jor-joran keluarkan uang untuk iklan ada di Instagram. Gak usah capek-capek di Facebook, misalnya seperti itu. Sehingga efisiensi dan efektivitasnya bisa kita tingkatkan. Terakhir adalah tanpa batas. Kenapa? Karena tadi kita sudah tidak terpisah lagi oleh ruang dan waktu. Seperti kata Bu Ade, bisa sambil produksi, matiin kamera, kita jalan sambil dengerin webinarnya, dengerin ilmunya, kita masih bisa produksi. Kalau offline kan nggak bisa, harus ditinggal. Nah, akhirnya harus memilih salah satu, apakah mau produksi atau mau ikut belajar. Kemudian tadi seperti Pak Rudi misalnya tadi, sambil di perjalanan bisa memberikan paparan. Coba kalau misalnya offline kan harus nunggu sampai tempat lokasi, kemudian baru bisa ngobrol. Hal-hal tanpa batas inilah yang kemudian bisa kita buka. Bahkan banyak karena penggunaan digital ini sendiri, banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang kemudian jualannya tidak skala Indonesia lagi, maka jualannya justru sudah skala internasional gitu ya, kasarnya udah ekspor gitu ya, walaupun masih satuan terbatas dan lain sebagainya, tapi pembelinya sudah tidak di kalangan lokal regional lagi, tapi bisa internasional. Nah, ini yang kita perlu perhatikan ketika bicara tentang peran digital. Jadi 3 peran ini perlu kita perhatikan dengan baik. Ya, kemudian optimasinya seperti apa? Nah, optimasi yang kita bisa lakukan itu sebenarnya kalau saya melihat di sepanjang dari 2009 saya masuk ke informatika, kemudian saya mulai bikin website, company profile, dan lain sebagainya dari 2009 sampai akhirnya 2010 saya ke Bandung memberikan kuliah dan kemudian bertemu dengan berbagai komunitas, berusaha melihat UMKM dari sudut pandang yang berbeda. Ya, karena beda ketika saya di Kalimantan, ketika saya di Jawa, suasananya beda, environment-nya beda, sarana prasarananya beda, dan saya melihat bahwa secara umum kita bisa mengatakan bahwa ada 5 optimasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah interaktif konten. Yang kedua itu adalah automation dan reality teknologi. Ini erat kaitannya dengan industri 4.0, di mana ketika bicara 4.0 itu bicara tentang otomasi. Makanya kemudian keluarlah isu-isu disrupsi, di mana manusia yang kemudian pekerjaannya tidak terlalu membutuhkan kreativitas tinggi, maka dia bisa digantikan oleh robot. Walaupun sampai saat ini akhirnya yang punya kreativitas pun bisa saja digantikan oleh robot, gitu ya. Kemudian ketiga adalah pemahaman algoritma sosial media. Kita harus tahu karena beda sosial media biasanya beda algoritmanya, beda pencariannya. Ketika saya menuliskan kata-kata tadi di YouTube, di Facebook, kemudian di Instagram, cara mereka melihat database-nya mungkin bisa jadi berbeda. Jadi kita harus pahami algoritmanya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah kedekatan sosial yang membangun loyalitas. Nah, ini yang juga harus diperhatikan ketika sosial media itu bukan bicara tentang sekedar saya punya sosial media, saya post tiap hari, kemudian selesai. Tentu itu sangat jauh dari itu. Sosial media itu sebenarnya karena kata-katanya saja sudah sosial, maka fokus utamanya adalah ya sosial. Ketika ngobrol, ya harus ngobrol. Ketika kita bersosialisasi dengan orang, kan nggak selalu kita akan berbicara bisnis. Bisa jadi kita bicara beyond bisnis. Gitu. Kita bisa bicara tentang impact-nya, kita bisa bicara tentang makronya, dan mungkin akan jauh lebih besar gitu. Nah, kedekatan sosial itu yang kita harus bangun. Karena ketika sosialnya sudah dekat, maka emosinya terbangun. Insya Allah, apapun beda harga, ada yang sebelah banding harga, orang akan pilih kita. Nah, itu ketika kedekatan sosialnya sudah terbangun. Kemudian yang terakhir adalah smart data system. Ini hubungannya kait eratnya dengan industri 4.0 juga. Kalau di informatika 4.0 itu kaitannya lebih dekat kepada otomasi dan kemudian pada big data management. Jadi kita punya data. Bapak Ibu kalau jualan via Instagram harusnya bisa lihat. Setiap saya jual di Instagram, post yang kayak gimana yang saya banyak dapatnya. Post yang kata-kata copywriting yang seperti apa yang kemudian ternyata terjadi penjualan. Kemudian bisa dilihat, oh ternyata ada repeat order dari si A, si B, si C. Kalau tercatat di datanya, itu Ibu bisa lihat. Bapak Ibu bisa lihat, oh si A ini ternyata belinya tiap pertengahan bulan. Nah kalau misalnya Bapak Ibu bisa melihat pola ini, itu bisa jadi teknik marketing kita. Oh berarti untuk si A, kita promosinya nanti di pertengahan bulan. Karena biasanya dia jor-joran beli di pertengahan bulan. Kita tawarin dia di pertengahan bulan.
si B ternyata biasanya di awal bulan ketika gajian, kita mainkan di awal bulan. Jadi nggak semuanya kita blast, kita punya 1000 follower, kemudian 1000 follower kita tekan terus setiap hari, ya gempor, akhirnya uangnya habis juga. Nah ini yang kita kemudian perlu mengerti tentang bagaimana membangun smart data system, melihat data, karena ketika data itu bisa kita ekstrak informasinya, gitu ya. Ketika informasi itu sudah ada, maka seluruh informasi, satu set informasi yang ada itu akan menjadi pengetahuan bagi kita. Nah itulah knowledge yang tadi dibahas oleh Bu Ade, gitu ya. Maka penting sekali untuk kita kemudian membangun data-data tersebut. Kemudian kita masuk ke yang lebih dalam, bicara tadi yang pertama, yaitu adalah interaktif content, di mana yang pertama adalah insight-nya dan action point-nya. Jadi insight-nya adalah kalau namanya interaktif, maka kita memberi ruang kepada konsumen kita untuk ikut andil dalam proses marketingnya. Contohnya apa? Giveaway contest. Gitu ya, kasih giveaway, silakan mention ke berapa temannya, hashtag dengan hashtagnya ini, hashtag itu, dan lain sebagainya, jalankan. Misalnya dulu pernah ada salah satu platform marketplace di Indonesia yang juga ini ya sudah unicorn. Beliau bikin punya ide yang bagus dengan membangun iklan pejuang UKM-nya, tidak dengan beliau bikin iklan, beliau bikin kontes. Dia bikin kontes, silakan kreator bikin iklannya. Bayangkan dengan uang 1M dia bisa bikin sekian banyak iklan karena sekian banyak orang yang ikut. Tapi andaikan mereka yang bikin sendiri dengan 1M, itu pasti gak akan bisa sebanyak itu dapatnya. Karena dengan untuk bikin 1 menit saja dengan editing yang begini, belum talent dan lain sebagainya, uangnya pasti akan effortnya pasti akan keluarnya besar sekali. Nah, ketika giveaway kontes, kita kasih giveaway kontes, saya kasih gratis misalnya gratis satu paket ayam geprek misalnya gitu ya. Kemudian mention temannya 2 orang, kemudian harus begini. Awareness-nya orang pada tahu produk kita cuma modal 1 paket aja. Itu perlu diperhatikan. Jadi memang itu investasinya. Gitu. Nah, interaktif itu penting pada bagian itu. Kemudian contohnya seperti ini gitu ya. Ini saya ambil dari salah satu bidang UMKM kita juga di B1 itu dapur BJ Kang Adit. Misalnya seperti ini, bikin kuis-kuis sehingga akhirnya orang pada ngobrol di situ, ada 48 orang. Nggak melulu selalu jualan, bisa lucu-lucuan seperti ini, baper-baperan seperti ini, sehingga orang merasa dekat. Ya, ternyata ayam gepreknya dapur BJ ini kekinian ya gitu ya, asik ya orangnya. Jadi akhirnya asik orangnya itu jadi value untuk orang beli dapur BJ, bukan cuma masalah sambelnya, bukan cuma masalah ayamnya, bukan cuma masalah IT-nya gitu, tapi bisa jadi pada keseruan orangnya tuh ternyata asik ya gitu. Itu juga jadi salah satu value yang perlu kita bangun. Jadi personal brandingnya juga akhirnya terbangun dari interaktif content seperti ini. Kemudian contohnya seperti ini, bisa ditanyakan, kita bikin Instagram polling story Instagram, mau yang mana sih orang coba, nanti kita pilih random dapat satu orang random dapat 1 es krim misalnya, sedangkan yang komen udah 10.000 misalnya 20.000 kan, lumayan, cuma modal 1 es krim kita bisa dapat impresi dari 20.000 orang misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua dari otomasinya, tadi otomasi, maka kita bisa saat ini yang paling berkembang itu adalah augmented reality, ada virtual reality, dan ada artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan. Seperti tadi saya bilang, misalnya kita bisa tekankan, misalnya seperti ada yang saya teliti sekarang itu tentang chatbot, seller bot, jadi gimana caranya mungkin Bapak Ibu punya WhatsApp, punya Facebook, bisa tanpa harus kita yang ketik, nanti si robotnya, sistemnya sendiri yang menjawab pertanyaan-pertanyaan harga berapa, bisa nego atau enggak, itu bisa dijawab sama sistemnya sendiri. Nah, sehingga nanti tanpa harus kita pegang, transaksi jalan terus. Nah, ini salah satu untuk otomasinya. Itu dari lebih teknis. Nah, contohnya seperti ini adalah augmented reality. Jadi misalnya untuk yang properti, misalnya bisa cuma kasih denah seperti ini, untuk draftnya seperti ini, ketika disorot dengan layar, maka keluar di sini gambarnya. Nah, ini bisa dibuka ke dalam, bisa lihat ruangannya kayak apa. Atau misal seperti ini untuk yang tukang salon gitu ya. Mau modelnya kayak apa, tinggal disorot aja mukanya sama aplikasinya, tinggal pilih model rambutnya, cek warnanya mau kayak apa, nanti tunjukin ke dia foto. Hasilnya jadi kayak gini. Oke, sip. Sehingga tanpa harus dieksekusi duluan, orang udah bisa dapat bayangannya seperti ini ya. Fashion juga bisa seperti itu. Nah, itu
Kita bisa pendekatan dengan ini namanya augmented reality. Kemudian yang ketiga bicara tentang algoritma pada sosial media. Nah, yang paling kental ketika bicara sosial media itu yang pertama adalah hashtag-nya. Jadi kalau kayak Twitter, kemudian Instagram itu bicara hashtag itu paling kuat. Karena kalau misalnya kita buka di Instagram Explore-nya, maka yang dilihat itu adalah hashtag. Yang kedua itu adalah social suggestion-nya. Di mana kita harus lihat sekarang lagi hebohnya apa. Oh, sekarang lagi hebohnya bicara tentang misalnya rancangan undang-undang yang lagi heboh gitu ya. Silakan dibawa-bawa arahnya kemana gitu ya. Atau misalnya ada yang lagi ketangkep siapa gitu ya, artis atau ada yang lagi jadi hit sekarang pembicaranya apa, kita bisa bangun copywriting-nya ke arah sana. Misalnya seperti itu. Nah, ini social suggestion yang kemudian akan lebih gampang membuat kita tampil pada explore sehingga yang bukan follower kita itu bisa melihat status kita. Nah, ketika mereka melihat status dan kemudian mereka lihat profil dan ternyata profil isinya lucu-lucu atau sesuai dengan emosinya, orangnya asik, bisa jadi mereka kan follow. Nah, ketika mereka follow itu artinya mereka sudah ada ketertarikan. Tinggal kita lakukan follow up lagi balik gitu ya, seterusnya. Itu untuk algoritmanya. Memang kompetensi ini menjadi penting karena tadi kita akan bicara tentang data-data digital yang terbangun di dalam kegiatan ini semua. Kemudian ini tadi membangun emosi dalam media sosialnya, social media engagement. Kemudian kita harus bangun, jadi sosial media jangan utamanya hanya untuk jualan, tapi harus membangun kedekatan tadi. Kita harus bangun sama-sama visi yang sama. Misalnya ketika kita bangun produk lemon, misalnya seperti BBNT, itu kan ada produk lemon, maka produk lemonnya ini, jus lemonnya apa ini? Pendekatannya mau kemana? Ke sehatnya kah? Atau ke lifestyle segar dan lain sebagainya gitu ya? Atau mau lebih kepada kesehatannya? Atau lebih kepada milenialnya yang lagi hit sekarang memang karena lemon infused dan lain sebagainya. Nah, kita masuk kemana? Nah, kita harus deketin itu. Dan itu harus konsisten. Di beberapa posting kita harus seperti itu sehingga kita orang-orang bisa melihat bahwa oke, ini orang ini punya kedekatan yang sama nih. Nah, ini yang kita harus bangun. Kemudian pindahkan sosial tadi itu private buying. Nah, ini yang saya bilang tadi harus kita punya website sendiri sebenarnya, punya toko online sendiri atau paling tidak punya company portal sendiri atau kalau tidaknya pun Bapak Ibu ada di sosial medianya tersebut. Misalnya tadi di Instagram, cuman kalau di Instagram kan nggak ada proses transaksi ya. Kalau misalnya kita dibikin website toko online sendiri, maka ada tercatat. Kalau pakai platform marketplace bagaimana Pak? Boleh nggak? Boleh aja sebenarnya, nggak ada masalah. Hanya saja saya lebih menyarankan untuk punya toko online sendiri. Kenapa? Karena datanya kita pegang. Kalau misalnya di marketplace, datanya kan kita nggak pegang. Kita punya kita, tapi kita nggak tahu punya orang. Dan kemudian kita nggak tahu seberapa banyak yang datang ngeliat kita. Kalau Bapak Ibu punya toko online sendiri, Bapak Ibu bisa melihat, bisa bikin di dalam pemrogramannya untuk dilihat misalnya, oh ternyata dari 10 produk saya di company profile, orang-orang hanya melihat di produk 1, produk 2, produk 3, produk 4 sampai produk 10, itu dalam 3 detik mereka udah berpindah halaman. Nah, berarti 10-nya, apakah fotonya yang tidak menarik atau memang modelnya yang tidak menarik. Nah, kita bisa lihat. Nah, kegiatan ini yang kemudian harus mereka harus diajak untuk masuk ke website kita. Platform itu hanya untuk sebagai membuka jalan aja pintunya bahwa kita ada. Nah, kemudian orang masuknya itu tetap penjualan, transaksi itu saya sarankan tetap pada toko online masing-masing. Kemudian yang terakhir itu tentang smart data system, itu ada yang saya sebut sebagai revolusi informasi, bahwa pada dasarnya kalau misalnya dulu itu revolusi industri yang punya pabrik dia yang menang, maka sekarang itu revolusi informasi. Siapa yang punya informasi dia yang menang. Makanya data-data tadi jadi penting. Data-data Bapak Ibu itu harus disimpan. Penjualannya, orang yang nanya-nanya, jangan kesel kalau ada yang nanya tapi nggak beli. Coba dicek gitu ya. Dia nanya-nanyanya kenapa nggak beli, coba dilihat itu orangnya kayak dia ada berapa kali datang nggak, atau mungkin jangan-jangan ada kata-kata kita yang tidak pas sehingga mereka sudah mau japri tapi kok nggak jadi beli gitu ya. Nah, itu yang kita harus bangun. Komunikasi itu nanti akan dengan sama. Nah, itu informasinya penting buat Suaranya hilang ya Pak Sutadi.
Iya, suaranya hilang. Halo, Berhenti. Pak Sutadi. Halo. Sebentar, saya coba kasih info dulu ya. Halo, Pak Sutadi. Suaranya hilang. Halo, Pak Sutadi. Baik, Bapak Ibu. Maaf, ini memang jaringan barangkali ya. Sebentar saya cek lagi. Pak Sutadi, bisa dilanjut Pak Sutadi? Bagi Bapak Ibu yang barangkali ada pertanyaan yang akan diajukan, silakan bisa ditulis di situ atau nanti juga saya diberikan kesempatan untuk bertanya karena ini betul-betul sangat aplikatif ya. Jadi bisa langsung dipraktekkan sesuai dengan bisnis masing-masing gitu ya. Jadi nanti ini karena memang ini sangat memungkinkan gitu ya untuk langsung diaplikasikan di produk Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga barangkali bagi yang lain, tidak hanya saja bagi pebisnis ya, karena media ini jangkauannya luas, bisa juga ini juga kebutuhan untuk para pengajar ya, kemudian juga para pemangku kebijakan di pemerintah atau misalnya bagi komunitas-komunitas tertentu yang ingin mengaplikasikan digital marketing dan juga ingin memanfaatkan bagaimana meningkatkan kompetensi SDM, ini bisa langsung diaplikasikan. Baik, Pak Sutadi. Baik, barangkali ini ada gangguan dari Pak Sutadi. Saya akan panggil pembicara yang ketiga dulu. Ya. Bu Pupi. Halo, Bu Pupi hadir? Halo? Oke, Bu Pupi ya. Siap-siap ya, Bu Pupi ya. Baik, untuk pembicara selanjutnya telah hadir Ibu Pupi Indriati Jailani, SOS MSI selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi. Beliau akan memaparkan tentang tips komunikasi di digital marketing. Sebelumnya saya akan informasikan terkait dengan CV beliau. Beliau sebagai dosen di Universitas Sangga-Buana. Profil beliau, semakin kita banyak berbagi ilmu, semakin banyak ilmu yang akan kita dapat. Kontaknya bisa ke 081394967895. Oke, bisa kalau misalnya emailnya di pupi@usbykp.ac.id. Experience, beliau sebagai Ketua Prodi S1 Ilmu Komunikasi dari tahun 2018 sampai sekarang, Kepala Bagian Bisnis 2018,
kemudian Ketua Harian Inkubator Bisnis dari 2017. Dan juga pendidikan dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung 2002-2007, kemudian Islam Bandung Unisba 2011-2013 di komunikasi politik. Dan skill yang dimiliki beliau ini adalah retorika, kemudian psikologi komunikasi, dan komunikasi organisasi serta media. Beberapa hal yang menjadi interest beliau itu diantaranya adalah senang berselancar di internet ya Bu Pupi ya. Kemudian traveling juga. Wah, ini ada hal sesuatu yang tadinya tidak disangka-sangka. Ini make up review ya Bu Pupi ya. Dan movie watching. Baik, saya persilakan Bu Pupi untuk mempresentasikan masing-masing 20 menit ya, sama dengan yang lain. Terima kasih. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya udah keluar belum ya? Sudah. Sudah ada ya? Oke. Saya akan bahas tentang tips komunikasi di digital marketing. Sebetulnya tadi saya coba untuk melengkapi dari tadi pertama Bu Ade skill, kemudian Pak Su tadi alatnya, dan saya mencoba untuk bagaimana berbagi ilmu, bagaimana memanfaatkan media tadi, kemudian skill tadi dalam digital ini. Karena kalau digital itu memang perkembangannya sangat cepat sekali. Dulu kita pakai Facebook, kemudian sekarang pakai Instagram, ada lagi yang baru lagi medianya. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang pakai podcast dan lain-lain. Jadi memang sangat-sangat berkembang di dunia digital ini. Maka kalau saya bilang pemanfaatannya itu apa? Ya tadi sudah dibahas tentang konten gitu ya. Dan konten yang menarik itu seperti apa? Kalau saya rasa konten menarik itu sama dengan kreativitas. Kreativitas inilah yang memang harus terus kita asah tadi skillnya gitu ya. Skillnya sudah ada, kemudian bagaimana cara menuangkannya di dalam media digital ini ya pasti dengan kreativitasnya tadi gitu. Sebentar Bu Pupi, suaranya ya? Bisa dikerasin nggak? Iya. Oke. Tadi bahwa skill, alat, kemudian bagaimana kita memanfaatkannya gitu ya. Karena di digital ini memang perkembangannya cepat sekali gitu. Kemudian bagaimana untuk mengisi digital tadi dengan konten-konten, pastinya konten-konten yang menarik. Konten menarik itu seperti apa? Saya rasa yaitu ya kreativitas kita sendiri. Kenapa kreativitas kita sendiri? Karena masyarakat sekarang, halayak sekarang gitu ya, seleranya kemana, apa yang diperhatikan halayak, minatnya kemana, itu cepat-cepat sekali berubah. Tiba-tiba hari ini mereka senang dengan joget-joget mungkin, kemudian sekarang lebih ke challenge. Jadi memang selera kemudian minat apa yang diperhatikan halayak itu sangat cepat berubah. Makanya tadi mau apapun alatnya, mau itu Instagram, mau itu podcast, bahkan sekarang TikTok gitu. Itu bagaimana caranya kita memanfaatkan itu ya pasti dengan kreativitas tadi gitu. Makanya kenapa kita harus sering-sering lihat sekarang masyarakat itu yang diperhatikan apa ya. Kemudian masyarakat sebenarnya minatnya sekarang kemana gitu ya. Baru nanti kita menentukan nih produk kita tuh halayaknya tuh di mana. Sekarang yang diperhatikan ibu-ibu itu apa ya? Apakah memang masih senang dengan sesuatu hal apa gitu ya. Jadi memang ditentukan halayaknya, seleranya kemana, yang diperhatikannya apa gitu. Kemudian medianya yang bisa dilakukan, yang digunakan halayak itu apa. Biasanya kalau misalkan ibu-ibu tadi, biasanya mungkin lebih banyak ke Instagram atau mungkin ke Facebook mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya anak muda sekarang lebih ada yang baru lagi ke podcast, TikTok bahkan mungkin kemana gitu. Makanya medianya yang digunakan halayak itu kita harus perhatikan juga. Nah,
kreativitas tadi berhubungan dengan persaingan memenuhi kebutuhan halayak. Kalau dalam komunikasi memang ada teorinya bahwa orang menggunakan media ini tergantung dengan kebutuhannya. Jadi kan seseorang membutuhkan informasi tentang tadi contohnya saya kalau misalkan make up review, pasti saya akan cari tentang make up review. Makanya konten-konten mana yang memang akan menarik perhatian saya nantinya gitu. Jadi sangat-sangat persaingan untuk memenuhi kebutuhan halayak ini sangat-sangat ketat. Makanya balik lagi bahwa tadi adalah kreativitasnya yang kita harus selalu bangun untuk memenuhi tadi digital marketing ini gitu. Nah, kalau dari konten bisnis, apa yang bisa dieksplor, konten-konten apa yang bisa kita sajikan di media yang banyak tadi gitu. Ada beberapa, pertama produk itu sendiri. Apakah produk ini kita akan brandingkan seperti apa? Kita akan citrakan produk ini seperti apa gitu. Kemudian packagingnya itu seperti apa? Nah, itu bisa ditampilkan nanti di digital tadi gitu. Kemudian keunggulan produk kita itu seperti apa? Ada inovasikah? Inovasi yang memang orang lain belum punya. Kemudian proses produksinya pun bisa menjadi konten untuk ditayangkan di media sosial. Misalkan proses pembuatan kue, misalkan kue untuk kue yang bagus itu biar mengembang dan bagus itu seperti apa gitu, langkah-langkahnya seperti apa, atau nanti kalau makanan itu yang paling utama itu adalah kebersihan. Nah, kenapa harus kebersihannya? Nah, itu proses-proses produksi itu bisa dieksplor menjadi konten-konten yang menarik di sosial media yang memang disajikan dengan tadi kreativitas kita gitu. Kemudian manfaat produknya seperti apa, produk knowledge itu seperti apa, ada manfaat yang orang tidak tahu sehingga kita harus menginformasikan bahwa dalam satu produk kita yang kita punya ini adalah punya manfaat yang bagus untuk masyarakat seperti itu. Jadi itu ada beberapa contoh konten-konten bisnis yang bisa disajikan nanti di dalam digital gitu ya untuk marketing digitalnya. Nah, dari konten-konten tadi, kita coba buat timeline-nya gitu. Jadi kita atur pembuatan kontennya. Sehingga nanti dari produk saja, misalkan dari packaging atau dari citra produknya, atau misalkan dari tadi dari keunggulan produknya, yang mana dulu yang akan kita kasih untuk halayak kita gitu ya, atau untuk pelanggan kita misalnya gitu. Jadi diatur pembuatan kontennya sehingga nanti ada pengaturan jadwal postingannya, misalkan jangan sampai sehari sekarang posting, nanti seminggu kemudian tidak posting gitu. Jadi orang sudah mulai lupa lagi nih gitu. Jadi continue setiap minggu kalau misalkan kita jadwalkan, kita atur untuk tayang konten itu 1 minggu sekali di hari Kamis misalkan. Nah, kita berusaha untuk konsisten untuk jadwal postingan di hari Kamis dengan konten-konten yang tadi. Kalau sekarang tentang produk, kemudian nanti saya ganti lagi untuk ke packaging misalkan untuk lebih menarik lagi. Kalau bisa coba diperhatikan ada tuh sekarang tuh di TikTok malah gitu ya, proses pembungkusan dari satu produk itu sangat menarik gitu, disajikan sangat menarik. Dalam satu kue aja dibungkus dengan kain, kemudian pakai tali, pakai bunga. Nah, itu kan proses-proses itu bisa menjadi satu konten yang menarik, dikemas menarik, disajikan dalam dunia digital tadi, mau itu pakai Instagram, Facebook, atau TikTok dan lain-lain gitu. Nah, pasti konten itu dia membutuhkan desain, fotografi, kemudian video, script writing, semuanya memang ada di handphone kita gitu. Jadi untuk desain, untuk fotografi, videografi, script writing itu memang dibutuhkan, semuanya saling berkaitan satu sama lain untuk bisa membuat konten di dalam digital ini gitu. Kalau saya kutip dari Steve Jobs dan saya setuju bahwa desain itu memang bukan hanya untuk memperlihatkan saja gitu,
tapi desain ini bagaimana bisa bekerja mempersuasi halayak sehingga orang bisa tersentuh atau sehingga orang bisa terpersuasi dan mau mau membeli produk kita gitu. Makanya desain itu tidak hanya sekedar ya kita kasih foto, kemudian kita kasih video, kemudian kita pakai caption seadanya, kemudian kita posting gitu. Tidak seperti itu juga, tapi kita pikirkan bagaimana cara desain ini bisa bekerja untuk halayak atau untuk target marketing kita gitu. Nah, itu yang memang harus dipikirkan tadi hubungannya dengan skill kita yang terus-menerus harus diasah gitu, baik itu dalam fotografinya atau untuk desainnya gitu. Nah, kalau boleh saya contohkan, ini ada satu desain gitu ya yang kita lakukan di digital promotion FISIP USBY PKP. Yang kita lakukan adalah kita membuat desain yang unik, menarik gitu, dari warna, tata letak, logo dan lain-lain. Kalau kita kemudian dalam satu desain ini pasti ada makna pesan yang dituangkan ke dalam desain komunikasi grafis. Jadi dalam komunikasi memang sebetulnya kita ingin menginformasikan kepada halayak bagaimana caranya informasi kita itu bisa tersampaikan lewat gambar, video, atau sebuah desain gitu. Jadi kalau saya contohkan dalam desain ini bahwa kita itu punya tim promotion digital gitu. Di sini tidak hanya dekanat saja sebagai pimpinan, tapi di Sangga Buana kami dosennya pun ikut terlibat dalam digital promotion ini, kemudian ada unsur karyawannya dan ada unsur mahasiswanya, dan masing-masing dari tim digital promotion ini dia punya keahlian masing-masing. Tim leader kita ada Pak Daniel. Nah, ini Pak Daniel yang memang menentukan nanti konten apa yang akan kita buat, desainnya seperti apa, kemudian timeline-nya seperti apa. Nah, Pak Daniel nanti akan menentukan, kemudian mengkomunikasikan dengan tim dekanat, dosen, dan karyawan yang lainnya. Nah, ada yang bagian desainnya, ada yang khusus nanti fotografinya, ada yang khusus untuk videonya gitu. Jadi kalau saya bisa sarankan, kalau untuk promosi digital itu memang harus dalam satu kesatuan tim gitu. Tapi bagaimana caranya kalau kita masih belum bisa membuat satu tim digital promotion ini. Nah, tadi mungkin skill kita yang memang harus ditambah lagi. Kita selain kita produksi produk kita juga harus pikirkan untuk marketingnya, kita harus pikirkan konten kita apa. Nah, gitu. Jadi kalau bagusnya memang si digital marketing ini untuk konten menarik dan lain-lain itu memang ada terpisah dengan satu tim gitu. Jadi kita tidak memikirkan produksi terus kita juga harus memikirkan digital marketingnya gitu. Kalau saya sarankan memang harus satu tim gitu. Jadi dalam satu tim itu ada yang memang jago desain, ada yang memang jago fotografi, ada juga yang jago video, kemudian yang penting juga ada jago script writing-nya gitu. Karena satu kesatuan, semuanya memang saling melengkapi ketika kita masukkan ke dalam digital marketing ini, ke digital gitu ya, satu konten ini masuk ke dalam satu digital. Nah, kemudian tadi fotografi dan video memang ini hanya sekilas teori saja tentang fotografi dan video karena memang sangat teknis sekali. Bagaimana kalau fotografi itu kita ngomongnya tentang momen gitu. Ada satu momen, video dan fotografi itu memang kita ngobrolin tentang momen. Ada satu momen misalnya kita pernah nih foto bareng sama artis, itu adalah satu momen. Kalau memang itu sudah tertangkap oleh kamera, nah itu momen itu kan bisa kita abadikan dan kita pakai untuk promosi atau dan lain-lain gitu. Kemudian komposisi foto kita harus benar-benar kita perhatikan, simetris, perspektifnya, jauh dekatnya, itu hanya sedikit teknik-teknik dari fotografi. Kalau bisa Bapak Ibu lihat bahwa contoh di sini ini ada satu ruangan yang memang
sederhana, tapi bagaimana caranya kita tangkap bahwa si kursi meja ini menjadi satu kesatuan gitu dalam satu ruangan. Nah, itu memang ada beberapa teknik fotografi dan video yang memang harus kita pakai gitu. Makanya kenapa tadi dalam satu tim itu ada yang memang harus jago fotografi, harus jago videografi gitu. Kemudian kalau dalam video itu teknik pengambilan gambarnya itu seperti apa gitu. Nah, dari satu video atau videografi ini ada nilai suatu ceritanya. Karena tadi kalau di komunikasi itu dari gambar, dari kata-kata itu pasti menyiratkan suatu makna gitu. Jadi bagaimana caranya bahwa produk saya ini dikenal dengan dari manfaatnya itu sangat banyak gitu. Bagaimana caranya menuangkan manfaat produk ini dengan tadi desain, gambar, fotografi dan video itu pasti ada makna-maknanya gitu. Bu Pupi, waktunya sebentar lagi, 2 menit lagi. Oke, Ya, siap. punten. Ya. Terakhir ini ada script writing. Script writing itu juga penting untuk caption gitu ya. Jadi tidak hanya video, fotografi, tapi yang paling utama juga script writing-nya atau caption-nya. Jangan sampai mengupload gambar tapi tidak ada caption-nya gitu, nggak ada ininya. Nah, kalau di psikologi pesan, teknik pengambilan pengendalian perilaku orang lain itu dengan bahasa atau kekuatan-kekuatan bahasa. Ketika di offline kita jualan pakai sales misalkan ya, mempromosikan produk kita dengan kata-kata. Nah, bagaimana di digital ini tinggal dipindahkan saja kata-kata tadi yang di offline itu untuk mempersuasi orang gitu ya, dipindahkan ke dalam digital. Nah, kata-kata inilah yang memang untuk nanti bisa menarik perhatian halayak gitu. Nah, kalau ada di teorinya hubungan bahasa dengan berpikir bahwa pandangan kita tentang dunia dibentuk oleh bahasa. Dan karena bahasa berbeda, pandangan tentang dunia pun berbeda. Makanya pilihlah kata-kata yang bahasa-bahasa yang memang sama maknanya dengan apa yang kita kita maksudkan dalam satu produk itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pupi, padat tapi syarat makna ya. Oke, baik. Beberapa penanya ini sudah banyak ya yang nulis langsung ke saya juga ada, kemudian juga di YouTube juga muncul ya, kemudian juga di chat juga muncul. Ada beberapa pertanyaan yang barangkali nanti akan ditujukan ke para narasumber. Yang pertama ini dari, sebentar, saya munculkan dulu. Ini Pak Agung Nugroho, terima kasih. Ya, baik. Yang pertama adalah dari Bapak Abdurrahman, Politeknik STIA LAN. Ya. Beliau menanyakan bagaimana cara efektif untuk meningkatkan kesadaran SDM UMKM saat ini untuk sadar pada penggunaan digital dalam marketing. Kemudian ada juga Santi Fitriantilisin, ini juga menanyakan apa aja digital marketing yang bisa digunakan secara efektif untuk UMKM. Satu lagi aja dulu ya. Kemudian dari Dian Kusnandar, ini menyinggung tentang koperasi, apakah ada aplikasi yang standar? Nanti bisa mungkin dibantu oleh Pak Sutadi untuk koperasi ya. Baik, 3 pertanyaan dulu, silakan. Bisa dijawab, Bu Ade mungkin dari tentang SDM. Maaf, bisa diulang pertanyaannya, punten. Oke, saya ulang ya. Bagaimana cara efektif untuk meningkatkan kesadaran SDM UMKM saat ini pada penggunaan digital dalam marketing? Ini dari Bapak Abdurrahman, Politeknik STIA LAN. Oke. Meningkatkan kesadarannya. Kalau kita bicara tentang tahapan dari suatu proses sikap gitu ya, itu
ada proses kognitif, afektif, sampai dengan konasi, gitu ya, itu bergeraknya. Ketika kita mau meminta teman-teman UKM ini sampai ke level sadar, maka kita nggak bisa hanya sampai di level kognitifnya saja. Mereka harus sampai di level afektif. Di level afektif itu gimana? Mereka itu harus ikut merasakan situasi sekarang gitu ya, bahwa kita lihat teman-teman yang menggunakan digital marketing, mereka lebih maju. Sekarang bagaimana kita bisa ikut ke sana gitu kan ya, ikut merasakan bahwa oh ya, dengan majunya mereka ke sana seperti itu ternyata menguntungkan, memberikan keuntungan bagi perusahaan itu ternyata bagus, memberikan kemajuan. Kita juga jadi bisa memberikan keuntungan bukan cuma untuk diri kita, tetapi juga untuk karyawan kita. Jadi ada rasa yang bisa mereka rasakan gitu kan ya, sehingga muncul tadi tekad yang kuat untuk berubah ke arah digital marketing gitu. Dan diawalinya adalah dengan kegiatan-kegiatan digital marketing. Kalau tadi misalnya Pak Sutadi udah bicara tentang algoritma dan lain-lain gitu kan ya. Aduh, jangan-jangan itu sesuatu yang susah gitu ya buat para UMKM. Padahal ketika Bapak dan Ibu sudah merasakan sedikit demi sedikit, terjun langsung gitu kan ya. Jadi jangan dulu yang besarnya, tetapi yang kecil-kecilnya dulu, maka mereka akan merasakan sehingga tumbuhlah kesadaran, oh benar ya, ternyata ini bermanfaat. Jadi harus sampai ke titik levelnya itu adalah afektif. Jadi mereka betul-betul merasakan, oh benar ya, ini memang bermanfaat untuk kami. Oh ini memang memberikan keuntungan buat kami. Nah itu ininya, untuk memberikan kesadarannya. Harus sampai ke level sana. Begitu Bapak dan Ibu ininya. Begitu Bu Ida? Oke, terima kasih Bu Ade. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Abdurrahman ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Santi ya. Barangkali Bu Popi, Pak Sutadi. Pertanyaannya saya ulang. Apa saja digital marketing yang bisa digunakan secara efektif untuk UMKM? Bu Pupi, mau coba jawab Pak Sutadi? Oh, boleh Pak Sutadi mungkin kalau dari saya sih sebetulnya kalau digitalnya yang mana yang bisa digunakan memang yang diperhatikan sekarang itu antara Instagram mungkin dengan Facebook mungkin masih digunakan. Tadi yang saya bilang sih, jadi target kita tuh mau kemana? Kalau misalkan anak muda yang milenial, berarti kita perhatikan mereka menggunakannya sekarang pergeserannya kemana? Antara TikTok misalkan atau dengan podcast bahkan gitu, atau masih di Instagram. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin bisa Sepertinya ditambah. Pak Sutadi lagi ini ya, sinyalnya kurang bagus tadi informasinya. Udah Pak Sutadi? Oke, baik. Oke, ya Bu. Bisa dibantu Pak Sutadi tadi Gimana pertanyaannya? tentang apa Bu? Ya, oke. Pertanyaannya tadi, apa saja digital marketing yang bisa digunakan untuk para UMKM secara efektif? Oke, kalau misalnya bicara tentang apanya, itu seperti tadi kata Bu Pupi, harus tahu dulu siapa marketnya. Karena misalnya seperti ini, kalau misalnya kita bicara tentang Instagram misalnya, itu ada rentang umurnya. Nanti kalau misalnya di Facebook itu sampai, kalau nggak salah saya itu terakhir itu 15 sampai 65 tahun. Ada penggunanya di situ, ada berapa persen yang 60 tahunan dan lain sebagainya. Tapi kalau Instagram tuh belum. Nah, ini kan perlu disesuaikan. Market kita siapa? Market kitanya siapa? Kalau market kita misalnya, usianya yang misalnya umurnya di atas gitu ya, sudah tadi misalnya generasinya yang sudah usia 50 atau lebih dari itu gitu ya, berarti mungkin lebih cocoknya di Facebook seperti itu. Makanya biasanya kalau saya di digital marketing, kita pasti ada proses market research-nya dulu. Jadi kita akan tanya dulu user produknya seperti apa, kemudian produknya kayak gimana, kita lihat kandungan bahannya apa dan lain sebagainya, cocoknya kemana, kita akan melakukan riset dulu, kita googling ke sana kemari, kita buka tools-tools yang lain dan lain-lain gitu ya, untuk melihat cocoknya kemana, apakah via YouTube, apakah mungkin justru bisa jadi
digital marketingnya mungkin tidak pas gitu ya, digital marketingnya bukan internet gitu, misalnya televisi atau mungkin radio misalnya. Nah itu yang harus disesuaikan. Maka tadi saya katakan di awal, digital marketing itu tidak selalu bicara internet, sebenarnya bisa jadi kita juga mengarah misalnya seperti radio dan televisi itu juga digital sebenarnya, bukan analog gitu Bu. Jadi harus dikembalikan lagi kepada yang namanya produknya apa nih gitu, produknya apa, biasanya kita akan market research untuk cocoknya kemana, seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab ya. Ini tinggal waktu sebentar lagi ya, tinggal 6 menit ke depan ya berdasarkan agenda sampai jam 12. Izinkan saya memunculkan pertanyaan satu lagi saja, barangkali mudah-mudahan ini bisa terjawab. Ini dari pertanyaannya dari Priyanto. Apakah bauran pemasaran masih update dengan model bisnis online seperti sekarang ini? Oke, ke saya atau gimana? Ya, boleh Pak Sutadi ya. Ya, kalau misalnya mix marketing, ya beberapa masih bisa, tapi beberapa juga sudah mulai terdisrupsi Pak ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat misalnya ada yang sekarang lagi heboh itu namanya cloud kitchen atau ghost kitchen, di mana orang nggak perlu lagi masalah place-nya. Karena apa? Karena nanti yang beliin juga ojol gitu, ojek online, jadi nggak perlu mikirin tempatnya dekat apa enggak. Kalau jauh hujan-hujan ya kan itu yang capeknya ojolnya, maka nggak ada masalah tempat, maka place bisa kita cut. Tapi bicara proses ya tetap marketnya tetap ada proses yang orang-orang yang harus tahu prosesnya siapa ini, misalnya apakah kalau yang misalnya muslim mungkin dia akan lihat halal apa enggaknya misalnya, seperti itu kan. Kemudian kalau misalnya memang yang sukanya bersih, mungkin dia akan tanya dulu sanitasinya seperti apa, tempatnya bagaimana, itu akan pengaruh. Jadi tidak serta-merta marketing mix-nya berubah, tapi memang ada yang terdisrupsi, ada yang mulai bisa dihilang-hilangkan. Contohnya salah satunya tadi place, misalnya seperti itu bisa dihilangkan. Kemudian masalah price-nya juga bisa ditekan, karena tadi kita bisa jadi jualannya online gitu ya. Ada beberapa UKM yang dia nggak punya, dia jualannya di rumah aja gitu. Jadi di jualan ayam penyetnya ya jualannya di rumah saja. Ada ojol datang baru dia goreng, baru dia bikinin sambelnya, ya baru dibungkus, diantar gitu. Nah, jadi dia nggak perlu sewa-sewa tempat karena dia di rumahnya sendiri, si ojolnya nunggu aja di tepi-tepi jalan gitu, di dekat rumahnya gitu, di depan pagar dan lain sebagainya. Jadi beberapa mungkin terdisrupsi tapi tidak seluruhnya kemudian bisa hilang. Tapi artinya bahwa yang menjadi panutan kita, yang jadi patokan, fokusnya adalah memang ketika bicara marketing itu nggak bisa cuma satu. Jadi nggak bisa cuma bicara tentang oke, kita digital aja, nggak bisa juga gitu. Digital juga digital internet aja. Misalnya, yaudah saya pokoknya pakai Google Ads, saya pasang sekian puluh juta, saya bayar di Google Ads saja. Nggak didorong sama kontennya, nggak didorong sama misalnya copywritingnya, nggak didorong juga misalnya dengan beberapa tampilan-tampilan yang lainnya, visual yang lainnya, maka juga tidak akan berjalan juga marketingnya gitu. Nah, yang jadi patokan kita ketika bicara bauran pemasaran ya seperti itu, bahwa ada parameter-parameter tersendiri yang mungkin bisa dikurangi atau mungkin juga ada yang bertambah, mungkin seperti itu. Kalau dari saya mungkin Bu Ade, Bu Bobi mau menambahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sutadi. Karena memang waktunya ini terbatas, saya mohon maaf sekali kepada partisipan. Ini belum bisa melayangkan pertanyaan kepada para narasumber, ya. Namun demikian, nanti para narasumber akan melihat beberapa pertanyaan yang siapa tahu nanti dapat door prize-nya, gitu ya. Baik. Alhamdulillah untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Sebelum kami menutup acara diskusi hari ini, saya persilakan kepada ketiga narasumber untuk memberikan statement. Terima kasih. Mangga Bu Ade, dimulai dari Bu Ade dulu. Terima kasih. Bapak dan Ibu, para UMKM, mari kita berubah menuju digital. Tentunya kita akan bisa. Itu aja. Oke. Siap. Mangga Bu Pupi. Ada. Selalu ikut perubahan, adaptasi dengan perubahan itu sih. Oke, perubahan ya. Oke, Pak Sutadi. Iya, mungkin kalau dari saya ya bismillah aja. Yang penting Bapak dan Ibu harus yakini bahwa digital marketing itu bukan masalah umur,
karena belajar itu bisa kapan aja, bisa umur berapa aja, intinya adalah mau apa enggak. Kalau kita banyak alasan, ya pasti nggak akan bisa juga gitu. Tapi kalau misalnya mau, saya punya rekan juga yang usianya jauh di atas saya dan ternyata jago juga digital marketing gitu. Jadi bukan masalah usia, bukan masalah generasi generasi masuk generasi mana, tapi masalahnya adalah mau atau enggak kita belajar, atau paling tidak mau atau enggak kita investasi untuk membangun tim seperti yang disampaikan Bu Putri sebelumnya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Keren-keren, kuat-kuat motivasinya ya. Baik, sebelum saya tutup, saya berikan beberapa informasi bagi para UMKM, di bidang apa saja yang tertarik untuk gabung di Sinergitas ABCGM ya, dengan sangat terbuka ya, kami akan menerima kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, khususnya UMKM ini terutama untuk penguatan kualitas produk. Ini sesuai dengan permintaan pasar, termasuk juga akses perizinan, ya, mulai dari BPOM, BSN, ya, kemudian BP3H dan yang lainnya. Kemudian juga akses pasar juga, kemudian juga akan dilakukan juga di sini, dibantu dalam bagaimana cara mengelola keuangannya, kemudian dari sisi manajerial dan juga digitalisasi bisnis, termasuk juga akses media. Jadi bagi para UMKM yang mau berkolaborasi dengan kami di Sinergitas ABCGM, insya Allah kami dengan tangan terbuka mempersilakan Bapak Ibu untuk sama-sama saling menguatkan ya satu sama lain. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi diskusi webinar ABCGM hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semata-mata itu adalah kesalahan pribadi. Apa yang disampaikan kalau memang itu ada manfaatnya, mudah-mudahan ini juga jadi bisa jadi lahan ibadah untuk bisa membantu para UMKM ke depan jauh lebih baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC. Silakan Saudara Aji. Baik, terima kasih Ibu Ida selaku moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semua, tadi kita sudah mendengarkan diskusi bersama-sama ya, sangat banyak sekali ilmu yang didapat. Maksud saya juga menyimak dari awal sampai akhir tadi sangat bermanfaat sekali bagi saya selaku mahasiswa ya, masih mahasiswa gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti yang dijanjikan di awal saya ucapkan tadi bahwa memang untuk ada pembagian door prize nih di sini Bapak Ibu semua. Ada 4 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah pulsa nih berupa pulsa Rp50.000. Nah, di sini saya beri kesempatan kepada moderator dan 3 pembicara untuk memilih masing-masing 1 pertanyaan terbaik. Silakan Ibu Ida mungkin. Oke, saya ini Ibu dulu ya, Ade. saya pilih dulu ya. Ada azan dulu ya sebentar. Baik.
Baik, Saudara Aji selaku MC, saya Ya, bagaimana memilih Ibu? El Jihad Matori. Hadir El Jihad Matori, nanti bisa dicatat nomornya ya, nomor teleponnya. Pertanyaannya tentang ya El Jihad Matori ya. Oke. El Jihad Matorik. Ya, Selamat El kepada Jihad. saudara El Jihad Matorik. Dapatkan hadiah pulsa ya Bu ya, sebesar 50.000 Selamat ya, dari El Jihad iya, Matori ya. boleh Bu. Oke. Iya, iya gitu Bu. Mungkin dari Ibu Ade. Kalau dari saya Apakah tadi yang Ibu? saya tentang bagaimana untuk meningkatkan kemauan dari ini tadi siapa ya Bu Ida ya? Punten, saya lupa ngomong. Pak Abdurrahman dari STI Alan. Ya, Pak cara Abdurrahman. efektif untuk meningkatkan kesadaran SDM ya. Ya, Pak Abdurrahman, Ya. teleponnya nanti silahkan dicatat di mana ya? Di notes? Dicatat di notes? Ya, di notes aja dulu ya. Pak Abdurrahman, mangga Pak Abdurrahman, selamat ya Pak Abdurrahman, semoga bermanfaat pulsanya. Alhamdulillah. Selamat kepada Bapak Abdurrahman mendapatkan pulsa nih 50.000 ya. Mungkin dari Pak Sutadi, Ditren Pak. Oke, kalau saya mungkin yang ini aja, yang terakhir kayaknya tadi Bu ya. Silakan dari yang terakhir ya. Pri ya. Priyanto. Priyanto Hadir ya. Priyanto ya, Bapak Priyanto. Bapak Priyanto. Iya. Baik, selamat kepada Bapak Priyanto mendapatkan pulsa 50.000 dari Bapak Sutadi ya Pak ya. Iya. Baik, untuk yang terakhir dari Ibu Pupi. Dipisahkan Ibu. Pak Azim Ahmad ada nggak ya Pak Azim Ahmad? Tentang foto masih belum paham mungkin ya dengan menjadi kendala. Ini yang produknya Pak Azim Ahmad ada nggak? Bagaimana dengan kami yang masih awam di dunia digital, sedangkan untuk melangkah ke sana ada beberapa biaya, contohnya foto. Bagi kami ini hal baru. Nah, memang jangan Hadir Bu. Ada ya Pak Ada Azim? ya tadi. Itu. Ada banyak Baik, aplikasi Pak Azim Ahmad. yang nanti bisa dimanfaatkan Pak untuk foto, untuk desain dan lain-lain. Oke. Baik. Pak Azim Terima ya. kasih Ibu Pupi. Ya. Baik, untuk pemenang pulsa saya sebutkan, yang pertama ada El Jihad Matorik, yang kedua Bapak Abdurrahman, yang ketiga Bapak Priyanto, dan terakhir Bapak Azim Ahmad. Selamat kepada keempat orang tersebut mendapatkan voucher pulsa 50.000. Mungkin langsung hubungi panitia aja untuk nomor yang akan diisinya ya Bu ya. Nah, di sini juga tepuk tangan online ya Bu ya. Baik, di sini juga ada 5 peserta yang terpilih akan mendapatkan voucher konsultasi kaitan dengan ekspor ABCGM. Ini gimana Ibu? Apakah diumumkan sekarang atau bagaimana Bu Ida? Ya, mungkin nanti karena ini kan ada banyak peserta UMKM, nanti akan dipilih ya berdasarkan kategori-kategori tertentu. Nanti informasinya akan disampaikan selanjutnya. Iya. Iya. Baik Bu. Berarti mungkin udah ya Bu ya untuk door prize, kita udah semua sudah kebagian ya Bu ya. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Jadi kita sudah mendengarkan diskusi dari pembicara-pembicara hebat tentunya. Dan saatnya sudah ada di penghujung acara, saatnya pamit. Saya Haji Muhammad Sidik. Kita tutup acara kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sudah bergabung. Ya, foto bersama. Ya, betul, foto. Aji bisa, Pak Sutadi bisa minta tolong di capture. Coba saya capture Bu ya. Tapi ya, okay. nggak bisa full semua kalau misalnya di. Oke, di ini aja di satu slide. Coba ya. Coba sip. Oke. Boleh ke kamera Ibu Bapak untuk senyum ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Kita pindahin dulu ya fotonya.
Oke, sekali lagi mungkin ya Pak ya. Ya, slide kedua ya. Ntar kalau misalnya ini sepertinya nggak ada slide Bu kalau misalnya ini. Jadi cuma yang Oh, nggak ada ya? pertama gitu. Oke. Iya. Jadi satu kali ya. Ntar sekali lagi. Satu, dua. Oke. Oke. Alhamdulillah. Beres. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Makasih Teh Ida. Ya, sami-sami Bu Dewi. Ya. Bu Ade. Ya, makasih Maksud tadi. pada Hebat. Ya. Mami Riza itu rambutnya kenal ilmunya Ibu. Sensei, terima kasih. Sama-sama. Ya. Kami Pak Meriza. Ida Ya. Soleha. Sami-sami ya. Sip. Terima kasih Pak Mer. Ya. Ya. Tenina, Bubu, semuanya izin live ya. Siap.